Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi bagian kedua ya, koordinat dan grafik perbandingan senilai. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Ini adalah playlist matematika kelas 7 kurikulum merdeka ya, dulu prototype. Nah, link dari playlist ini ada di bawah ya, di kolom deskripsi. Silakan dicek. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Oke. Koordinat dan grafik perbandingan senilai. Siswa dapat menjelaskan grafik perbandingan senilai ya ketika domain dan jangkauannya bilangan-bilangan negatif. Nah, jangkauan ini disebut juga range. Ada domain, ada kodomain, ada ring, range. Koordinat. Ini adalah koordinat dari Kairo. Nah, ini adalah garis lintang dan garis bujur. Ya, ada bujur barat, ada bujur timur. Ya, jadi Kairo ada di bujur timur. Ya, ada lintang utara, lintang selatan. Kairo berada di lintang utara. Posisi pada peta dapat dinyatakan dalam garis lintang dan bujur. Ya. Garis bujur biasa kita di matematika kita gunakan sumbu X ya. Bujur barat, bujur timur ini sumbu X ya, dan lintang adalah sumbu Y. Sebagai contoh, posisi Kairo Mesir dinyatakan dalam 30 derajat lintang utara ya. 30 derajat lintang utara dan 30 derajat bujur timur. Di sini Kairo. Oke, kita lanjutkan. Posisi titik pada bidang dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan. Temukan contoh seperti kalimat di atas sekitarmu. Ya, sumber dokumen Puskurbuk. Apa ya? Kurnya kurikulum mungkin ya. Pusnya pasti pusat ya. Buknya mungkin buku. Nah. Oke. Posisi titik-titik pada bidang dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan. Ya, di dalam matematika pasangan bilangan X, Y ya, X-nya ini kita biasa sebut sebagai absis. Y-nya adalah ordinat. Keduanya akan membentuk sebuah koordinat. Kita dapat menggunakan langkah-langkah berikut untuk menentukan posisi titik-titik dengan perluasan ke bilangan-bilangan negatif. Ya, buatlah dua garis saling tegak lurus terlebih dahulu seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Ya, garis bilangan horizontal kita sebut sumbu X ya. Yang kesini adalah sumbu X. Kemudian atau sumbu horizontal. Garis bilangan vertikal kita kenal sebagai sumbu Y yang ke atas vertikal, yang berdiri ya, yang tidur horizontal. Ya, sumbu X dan sumbu Y bersama-sama kita sebut sebagai sumbu koordinat. Ya, X sebagai absisnya, Y sebagai ordinatnya, keduanya membentuk koordinat. Titik potong pada kedua sumbu disebut titik pangkal. Ini adalah titik pangkal. Titik potong kedua sumbu. Arah sumbu X adalah positif adalah ke kanan, ke arah sumbu Y positif adalah ke atas. Oke. Posisi A dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Posisi A ini adalah posisi A. Secara sumbu X ini adalah dua langkah ke kanan, 1, 2. Ya, secara sumbu Y, ya, ini adalah sumbu Y adalah 3 langkah ke atas, 1, ya, 2, 3. Nah, membentuk 2,3 ini adalah koordinat. Dapat dikatakan juga sebagai berikut. Dari titik A ke pangkal titik bergerak ke kanan 2 satuan dan kemudian ke atas 3 satuan. Ke kanan 2 satuan 1, 2 ya, ke atasnya 3 satuan 1, 2, 3 seperti itu ya.
Kita lanjutkan. Gambarlah dua garis saling tegak lurus. Kita gambar dua garis secara tegak lurus seperti ini. Ya. Dari titik A ke sumbu X dan titik gambarlah dua garis saling tegak lurus dari titik A ke sumbu X dan sumbu Y. Berikan tanda potongan sumbu X dan Y. Dengan demikian posisi A dapat dinyatakan pasangan bilangan 2,3. Oh, yang ini tadi ya. Jadi ini dibikin tegak lurus dengan sumbu X, bikin tegak lurus sama sumbu Y, seperti itu. Nah, tegak lurus ada simbolnya gini ya. Misalnya gini, ini adalah simbol tegak lurus, biasanya disimbolkan gini. Nah, ini adalah simbol tegak lurus. Boleh juga tegak lurus disimbolkan seperti ini. Ini juga simbol tegak lurus. Atau seperti ini tapi dikasih 90 derajat juga tegak lurus. Jadi simbolnya bisa satu di antara tiga ini. Oke. Kita katakan bahwa 2 adalah absis dari A dan 3 adalah ordinat. 2,3 yang absis adalah 2-nya, yang ordinat adalah yang 3-nya. Ya. Dan keduanya ini menjadi koordinat dari A. Oke ya, paham ya? Ini koordinat itu keseluruhannya yang terdiri dari absis dan ordinat. Gambarlah titik B 2,3 digambar di atas. Titik B 3,2. X-nya 3, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 2. Pakai warna apa enaknya? Pakai warna hitam saja ya. Ya, titik B adalah 3,2. Di sini adalah angka 3, ya, di sini adalah angka 2 di sini. Ya, titik B-nya ada di sini. Nah, disinilah B. Oke. Temukan koordinat A, B, C, D pada gambar di samping. Koordinat titik A, ya, secara sumbu X adalah min 4. Ya, jadi min 4. Secara sumbu Y adalah 2. Ya. Nah, seperti ini. Jadi min 4,2. Titik B secara sumbu X adalah min 3, jadi sumbu X didahulukan ya, min 3. Secara sumbu Y 1, 2 di sini min 3. ABC titik C ini secara sumbu X adalah 2, jadi positif. Secara sumbu Y min 1, dikasih koma di situ ya. Nah, kemudian D ya secara sumbu X adalah 4, secara sumbu Y 0. Ya. Yang E ya secara sumbu X adalah 0, secara sumbu Y adalah min 1. Seperti itu. Oke. Kita gambarlah titik-titik berikut pada bidang koordinat. Nah, di sini akan kita gambar menggunakan warna hitam. Ya, titik P 1,3. Titik P 1 secara sumbu X 1, ya, secara sumbu Y 3. 1, 2, 3 di sini. Ya, ini adalah titik P. Kemudian titik R ini sudah ya, titik H dulu, H min 3,4, secara sumbu X min 3, 1, 2, 3, secara sumbu Y adalah 4 ke atas, 1, 2, 3, 4 di sini. Oke, jadi di sini. Ini adalah H. Sekarang R, secara sumbu X min 2, min 1, min 2, secara sumbu Y adalah 4. 1, 2, 3, 4 di sini ya. Oke. Kasih titik terus kasih nama R. Kemudian yang S 3,2 secara sumbu X 3, 1, 2, 3, secara sumbu Y adalah 2, 1, 2 di sini. 3,2. Ini adalah titik S. Kemudian kita punya titik T 0,2 secara sumbu X 0, itu di sini secara sumbu Y 2, 1, 2. Ya. Jadi posisinya di sini. Ini adalah S. T maaf. Terakhir U
min 4,5 ya, min 4,5, jadi min 4,5 di sini. Jadi min 1, min 2, min 3, min 4, min 4 setengah. Nah, situ ya. Kemudian Y-nya 0. Ya, di sini adalah U. Oke. Kita lanjutkan yang lain. Grafik perbandingan senilai. Marilah kita menggambar grafik perbandingan senilai dengan menggunakan koordinat. Kita dapat menggunakan tabel berikut untuk fungsi Y sama dengan 2X. Ya, kalau X-nya diganti min 5, maka Y-nya adalah min 5 dikali 2, yaitu min 10. Kalau X-nya 4 adalah 2 dikali min 4, yaitu 8. Boleh dinyatakan seperti ini ya. Kalau ini 2 dikali min 3 yaitu min 6 dan seterusnya. Oke. Gunakan pasangan-pasangan XY pada tabel di atas sebagai absis dan koordinat. Ini adalah absis. Ini adalah ordinat. Ya. Jadi di sini adalah min 5, min 10 dan seterusnya. Ya, kemudian gambar, mari kita bikin yang pertama ya, min 5 min 10, X-nya min 5, Y-nya min 10, X-nya min 5, Y-nya min 10 ya, di sini. Kemudian yang ini min 4 min 8, X-nya min 4, min 5 di sini, min 1, min 2, min 3, min 4 ya. Min 4 di sini. Maaf. Min 4-nya sumbu X. Min 4, min 8. Ya. 5, 6, 7, 8. Di sini min 8. Jadi posisinya titik di sini ya, perpotongan dari dua titik ini. Oke. Kemudian kita punya min 3, min 6. Min 3 di sini min 6, min 6 di sini. Posisi sini. Kemudian kita punya min 2, min 4. Min 2, min 4. Min 2, min 4. Sini. Kita lihat lagi, kita punya min 1, min 2. Min 1, min 2. Di sini min 2. Sini. Terus 0,0 ya, untuk ini 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Terus 2, 4, X-nya 2, Y-nya 4, 1, 2, 3, 4. Lanjutkan lagi. 2, 4 sudah, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Ya, 3, 6. Langsung aja, 4, 8, 5, 10. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat, inilah yang disebut dengan garis linier. Ya. Garis linier bisa kita ambil tools saja biar lurus ya. Nah, ini kita hubungkan titik-titiknya. Kita hubungkan titik-titiknya. Diperpanjang juga boleh ini. Nah, seperti itu. Karena itu di titik-titik, di sini boleh kita kasih panah. Ini kan masih berlanjut terus titik-titik ini. Ke belakang juga masih berlanjut terus. Di sini cara gambarnya kita kasih panah. Nah, inilah gambarnya. Nah, tadi saya ini ya kita bahas. Tentukan semua nilai X antara min 5 dengan interval 0 sampai 5. Ya. Tentukan nilai X antara min 5 sampai 5. Min 5 sampai 5 dengan interval 0,5
kemudian gambarkan titik-titik bersesuaian pada gambar di atas. Interval 0,5. Kemudian gambarlah titik-titik yang bersesuaian pada gambar di atas dengan interval 0,5. Oh, ini sudah ya, sudah kita. Seperti tunjukkan pada gambar di bawah ini, yang sebelah kiri jika kita tambah banyaknya dengan titik-titik dengan koordinat merupakan pasangan X dan Y pada Y sama dengan X. Maka kumpulan titik-titik akhirnya membentuk sebuah garis seperti tunjukkan pada gambar di bawah. Garis ini disebut dengan garis fungsi Y sama dengan 2X. Ya, ini ya yang sudah jadi dari buku. Grafik untuk perbandingan yang telah dipelajari di sekolah dasar berupa pada sebelah kanan ya. Berupa gambar sebelah kanan. Kita lanjutkan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang fungsi Y sama dengan min 2X berikut. Mungkin ini saya naikkan dulu biar enak. Masih ada tempat longgar di sini. Nah, di sini min 2X. Kalau kita masukkan ya saat X-nya min 5 berarti saat X sama dengan min 5, Y sama dengan min 2 dikali min 5 sama dengan 10. Di sini 10. Ya. Min 4 dikali min 2 adalah 8 ya, dengan cara yang sama di sini ya. Saat X sama dengan min 4, Y sama dengan min 2 dikali min 4 sama dengan 8. Ya, di sini akan 6, di sini akan 3 di sini akan 4, di sini akan 2, di sini akan min 2, min 4, min 6, min 8, min 10. Gambarlah titik koordinatnya yang merupakan pasangan X yang Y pada gambar di atas. Ya, pada gambar di atas ini ya, gambar. Jadi kayak kebalikannya. Saat min 5, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Saat min 5 justru dapat 10. Ya, justru dapat 10, sininya 10. Saat min 4 dapat 8. Min 3 dapat 6 sini ya. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, biru. Terlalu ke atas 10-nya itu. Nah, harusnya di sini. Nah, di sini. Di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke. Ini 5 di sini. Saat min 4 dapat min 8, di sini min 3 dapat min 6, di sini min 6 ya, min 8, plus ya, bukan minus. Di sini 6, di sini 8. Saat min 2, di sini akan 4, sini 4 ya. Min 2, min 1, 2, sini 0 tetap 0. Min 1 adalah di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1 dapat min 2, 2 dapat min 4, 3 dapat min 6, 4 dapat min 8, 5 dapat min 10. Nah, kalau kita gambarkan ya, di sini gunakan tools saja biar mudah. Nah, seperti ini. Oke. Gambarlah grafik Y sama dengan min 2 dengan domain semua bilangan. Gambarlah titik-titik koordinatnya yang merupakan pasangan X dan Y pada tabel di atas. Sudah ya? Tabelnya adalah ini ya, sudah semuanya. Oke. Ini bisa kita geser ke atas biar nggak terlalu mepet. Untuk soal berikutnya masih ada ekstra tempat di sini. Oke. Sekarang soal berikutnya. Soal karena grafik perbandingan senilai merupakan garis yang melalui titik pangkal. Ya, maka kita dapat menggambarkannya jika kita mengetahui titik pangkal O pada suatu grafik. Ya,
Pada fungsi Y sama dengan 2x/3, ketika X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2, grafik melalui titik 0,0 dan 3,2. Jadi satu titik aja bisa 2 titik, maaf. Jadi untuk menggambar garis kita nggak perlu sebanyak ini titiknya, cukup 2 titik saja terus kita hubungkan, sudah itu aja jadi. Loh, dapat ini dari mana? Nah, Y kan sama dengan 2/3 X ya, X-nya adalah 3. Kita masukkan 3 di sini. 3 kita coret. Di sini 3 kita coret tinggal 2. Maka Y-nya adalah 2. Jadi koordinatnya adalah 3,2. Ya, karena selalu melewati 0,0 dan 3,2, atau cek aja saat X-nya 0. Ya, kalau nggak puas, Y sama dengan 2/3 dikali 0 ya sama dengan 0. Nah, jadi melalui 0,0 dan 3,2 kita tarik garis. Nah, itu cukup ya untuk menggambar garis dari grafik dari persamaan ini. Kita lanjutkan. Soal 8. Berarti soal berapa tadi? 6 sama 7. Nah, kok tiba-tiba habis soal 5 kok 8, 6, 7-nya mana? Coba tak cek di sini. Halaman berapa tadi? Lu 6, 7-nya terlewat. Tiba-tiba 8, terlewatkan. Habis 5 seharusnya 6, 7-nya terlewatkan. Pak Ali kopikan aja sebagai tambahan. Terlewatkan. Ya, habis 5 terus kok 8, 6, 7-nya terlewat ya. Pak Ali tambahkan di sini. Pak Ali tambahkan di sini biar di sini mari kita periksa. Jadi kebalik-balik nih. 6, 7-nya taruh sini aja. Oke. Terlewat tadi, lupa belum di copy. Ini 6, 7-nya. Buatlah tabel yang mengaitkan nilai X dan Y pada fungsi berikut ini. Gambarlah grafik pada gambar di samping. Oke. Kita akan bikin tabelnya dan menggambar grafiknya. Ya. Jadi untuk nomor 1 kita kasih warna merah. Ya, nomor 1 warna merah. Jadi tabelnya taruh di sini aja. Nah, nggak usah banyak-banyak, sampai 5 saja ya. Nah, di sini X, di sini Y, dari min 3 aja deh, min 3, min 2 atau min 2 aja. Nggak usah banyak-banyak, sudah mewakili kok. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini aja cukup, sudah, nggak masalah. Ini kepanjangan, jadi nggak perlu panjang-panjang juga. Oke, saat X-nya 1 ya, maka Y sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Saat X-nya 0, harusnya diurut ya. 0, enggak apa-apa, terlanjur. Saat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, jelas ya. Ini kalikan 0, 0. Saat X-nya 2, maka Y sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Dan seterusnya ya, caranya seperti ini. Saat X-nya min 1, 3 kali min 1 adalah min 3. Saat X-nya min 2, min 2 kali 3 adalah min 6. Kita gambar dengan warna merah. Saat min 2, min 1, min 2, di sini min 2, dia min 6. Min 5, min 6 di sini. Ya, posisi di sini. Saat 1 min 3. Saat 1 min 3 posisi di min 1, min 2, min 3. Posisi di sini. Saat 1 ya. Saat 0, 0 ya. Kemudian saat 1 itu 3. Saat di sini 1, di sini 3. 1, 2, 3. Di sini saat 2, 6. Saat 2 di sini 6. Habis 5 ya. 6. Nah, terus kita tinggal bikin garis. Ini untuk yang nomor 1. Nomor 2, Ali pakai warna biru ya.
Langsung kita bikin tabelnya. Ya. Di sini 0. Nah, 0 di sini min 1, min 2, 1, 2 gitu aja. Saat dikalikan min 2, ya, min 2 kali min 3 adalah 6, min 2 kali min 1 kali min 2 adalah 3, sin 0, min 3 maaf ya, 1 kali min 3 adalah min 3, 2 kali min 3 adalah min 6. Jadi kayak kebalikannya ini ya. Kalau min 2 adalah 6. Min 2 6 di sini, min 1 di sini ada 3, 0 ya 0, terus 1 adalah min 3, 2 adalah min 6. Nah, di sini kita terus hubungkan. Kemudian saya pakai hijau untuk nomor 3. Y sama dengan setengah X. Ya, saat di sini XY ya, sama di sini XY, saya bikin sederhana gini aja. Di sini 0, ya, oke, di sini 0. Saat di sini dikalikan 1 adalah setengah, min 1 ya min setengah, min 2 di sini akan min 1. Di sini kalau 1 di sini setengah. Kalau 2 di sini ya 1, ya. Kemudian kita bikin saat min 2 min 1, min 2 min 1 di sini. Saat 1 setengah aja di sini, min setengah. Saat 0 0, saat 1 setengah, cukup segini aja setengah ya. Saat 2 di sini 1. Nah, garisnya adalah seperti ini. Boleh kita perpanjang. Nah, ini untuk nomor 3. Nomor 4, Pak Ali akan gunakan warna hitam. Ya, Y sama dengan min setengah. Jadi tabelnya di sini saja. Ini X, ini Y, sini 0. Kalau dimasukkan 0 X-nya, Y-nya ketemu 0. Ya, 0 kali min setengah tetap 0. Saat min 1 kali min setengah adalah setengah. Saat min 2 di sini 1 ya, min 2 dikali min setengah dikali min 2 adalah 1. Ya, ini sama pasti, cuman minus ya, 1 2. Jadi saat X-nya min 2 adalah 1, min 2 1 di sini. Saat X-nya min 1 itu setengah. Saat X-nya 0 0. Saat X-nya 1 adalah min setengah. Saat X-nya 2 adalah min 1. Seperti ini gambarnya, boleh kita perpanjang. Nah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pada fungsi Y sama dengan 2X, ketika nilai bertambah 1, bagaimana perubahan Y? Gunakan tabel grafik untuk menjelaskan jawabanmu. Saat Y sama dengan 2X, ya, Y sama dengan 2X, ya. Jadi ini X ini Y, saat X-nya 1, Y-nya 2. Saat Y-nya 2, Y-nya 4. Saat X-nya 3, Y-nya adalah 6. Dan tinggal kalikan. Nah, jika nilai X bertambah 1, bagaimana perubahan Y? Y bertambah 2. Y ya bertambah 2. Gunakan tabel atau grafik untuk menjelaskan jawabanmu. Pak Ali gunakan tabel ini ya. Nah, 2 itu nanti adalah konstanta. Ya, 2 adalah konstanta. Dari sini. 2 adalah konstanta. Koefisien. Maaf, koefisien. Nah, sekarang nomor 2 Pak Ali akan gunakan warna merah. Pada fungsi Y min 2X, kerjakan hal seperti pada soal 1. Jadi ini X, ini Y, ya, di sini 1, di sini adalah min 2. Kalau di sini 2, di sini min 4. Kalau di sini 3, di sini min 6. Ya, tinggal ngalikan. Ya. Kalau X-nya diganti 1, 1 kali min 2 adalah min 2. Kalau ini X-nya diganti 2, 2 kali min 2 adalah min 4. Saat X-nya ini diganti saat diganti 3, 3 kali min 2 adalah min 6. Ya.
Y bertambah min 2 atau berkurang 2 ya, Y berkurang 2 ya, berkurang 2 saat ya X bertambah 1. Dalam fungsi Y sama dengan AX, apa perbedaannya ketika konstanta pembanding A positif? Jika A positif ya, pertambahan nilai X akan membuat bertambah nilai Y. Bertambahnya nilai X membuat nilai Y bertambah ya. Kalau negatif ya, jika A negatif, bertambahnya nilai X membuat nilai Y berkurang. Balikannya ya. Berdasarkan hasil yang kalian sejauh ini mengenai grafik perbandingan senilai, kita simpulkan grafik perbandingan senilai, grafik fungsi Y sama dengan AX yang menyatakan perbandingan senilai merupakan garis yang melalui titik pangkal. Ya, melalui titik pangkal di sini. Ya, jika A lebih besar dari 0, grafik naik ke atas. Ya, Pak Ali biasanya menghafalkannya di sini positif. Ya, naik ke atas. Ya. Jika A lebih kecil dari 0, grafik turun ke bawah. Ya. Jadi A lebih besar dari 0 ya. Di sini kalau A lebih kecil dari 0 ke bawah. Ya, ini turun. Ya, fungsinya fungsi turun. Kalau seperti ini fungsi turun. A lebih kecil dari 0. Ya, fungsinya turun, kalau ini fungsi naik. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya naik. Kalau ini X-nya naik, Y-nya turun. Ya, ini adalah X-nya naik. X naik, Y naik. Kalau ini X naik, ya Y turun. Ya, di sini fungsi negatif, ya, fungsi turun. Jika X naik maka nilai Y naik, jika X naik Y turun, seperti itu ya. Nanti akan kita pelajari fungsi naik dan fungsi turun. Mungkin di SMA, nggak tahu SMP sudah ada belum. Mungkin sudah ada mungkin. Kurikulum Merdeka ini Pak Ali belum cek. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang itu tadi nilai 6 ya 8. Loh, nomor 7 mana ini? Sudah nomor 7 ya. Cek lagi. Pak Ali khawatir tidak terlewat. Oh, 67 ya, 67. Oke. Sekarang nomor 8 kita kerjakan. Nah, ini soal nomor 8. Sempat terlewat tadi, satu halaman. Gambarlah grafik fungsi gambar di samping menggunakan titik pangkal O dan satu titik lain pada grafik. Jadi kita cukup menggambar satu titik untuk menggambar grafik. Ya, yang nomor 1 Pak Ali akan gunakan warna merah. Ya, yang jelas ya. Yang ini saat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Ini X, Y, pilih aja. Saat X-nya sama dengan 0, pasti Y-nya sama dengan 0. Itu enak. Ya, saat X-nya 0, Y-nya 0. Karena X-nya dikalikan 0 dikalikan 1/4 adalah 0. Nah, ini karena 1/4, X-nya pilih aja 4. Kita milih angka itu yang enak. Nah, 4 kali 1/4 adalah 1. Nah, gitu. Jadi 0,0 itu pasti ya, X-nya 0, Y-nya 0, kalau X-nya 4, Y-nya 1. Nah, di sini. Kemudian kita tinggal menghubungkan garisnya. Ya, nah, ini sudah. Jadilah garis yang kita inginkan. Tinggal memperpanjang ya, kalau di pen. Ya, tinggal memperpanjang. Kalau di buku kalian ya nggak bisa semudah ini. Nah. Kemudian ini akan saya gunakan warna biru 5/2. Bagaimana? Ya, kita sama bikin tabel. Ini X, ini Y. Saat X-nya 0, Y-nya 0 pasti ya. X di sini 0, Y-nya 0 karena 0 dikalikan berapapun 0. Nah, sekarang saat X-nya, karena ini 5/2, anggap cari aja X-nya 2, maaf. Jadi nanti Y sama dengan min 5/2 dikali 2. 2-nya bisa kecoret, ya dapat min 5. Loh, gitu loh. Ya, saat X-nya 0, Y-nya 0.
saat X-nya 2, Y-nya min 5. X-nya 1, 2 di sini ya, 2, Y-nya min 5. Nah, di sini. Kemudian kedua garis ini kita hubungkan, enak pakai tools. Nah, seperti ini toh, tinggal memperpanjang. Ini tinggal memperpanjang. Loh. Nah, situ. Oke ya. Sekarang periksalah, oh sudah ya. Nomor 9 sekarang. Oh, nomor 8 pendek saja ternyata ya. Oke, nomor 9 tak naikkan ke atas. Sambil nata-nata, Pak Ali belum bisa menentukan sepanjang apa setiap soal dibutuhkan ruangannya. Oke. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang grafik di samping. Grafik 1. Ya, Pak Ali gunakan warna biru. Grafik 1, pada grafik 1 apakah konstanta perbandingan positif atau negatif? Ya, karena gambar 1 adalah semakin bertambahnya nilai X, nilai Y-nya juga semakin bertambah, ya, maka jelas positif. Ya, positif. Ya, atau A lebih besar dari 0. Ya. Itu alasannya karena dengan bertambahnya nilai X, nilai Y juga bertambah. Di situ nanti dengan kita kalau sudah SMA ya itu disebut fungsi dengan gradien positif. Ya, bisa kasih keterangannya. Jika nilai X bertambah, nilai Y bertambah atau naik. Ya, jika X naik, Y-nya naik gitu ya. Hitunglah konstanta perbandingan pada grafik 1 dengan mengetahui bahwa grafik melalui 2,3. Sekarang konstanta perbandingannya. Tetap kita pakai warna biru kalau itu ya, masih grafik nomor 1 masalahnya. Ya, untuk grafik nomor 1 kita melalui 2,3 saat X-nya 2, Y-nya 3, itu 23. Ini adalah titik 2,3. Nah, kita ngitungnya Y sama dengan AX. Saat Y-nya 3, ternyata AX-nya adalah 2. Maka A kali 2 sama dengan 3 atau dibalik ya. Maka A adalah 3/2. Ya. Hitunglah konstanta. Jadi konstanta perbandingan A sama dengan 3/2. Oke. Pada grafik 2, nah ini sekarang kita bekerja pada grafik 2 ya. Warnanya Pak Ali bikin merah aja untuk membedakan. Pada grafik 2 nyatakanlah dalam Y sama dengan X menggunakan persamaan gunakan cara yang telah diterapkan. Nah, di sini jelas ya. Nanti A-nya negatif ya. Caranya Y ya sama dengan AX ya. Nyatakan Y dalam X itu caranya seperti ini. Kita ambil titik di sini. Saat X-nya min 1, min 2, min 3 ya. Saat X-nya min 3, Y-nya ternyata 1. Kita masukkan 1 sama dengan A dikali min 3. Maka A sama dengan min 1/3 ya, 1 dibagi min 3. Nah, persamaannya menjadi Y sama dengan min 1/3 X. Ini adalah persamaan yang diinginkan. Ya, kan A-nya sudah temu, A-nya disubstitusikan ke sini. Ya, diketahuinya dari grafik. Apakah hal-hal lain di sekitarmu yang mempunyai hubungan garis lurus dalam perbandingan berbalik nilai? Ya, apakah domain dan jangkauan variabel-variabel berupa bilangan negatif seperti pada perbandingan lurus? Ya. Dalam perbandingan berbalik nilai, apakah domain dan jangkauan variabel-variabel berupa bilangan negatif seperti pada sama sebenarnya ya. Apakah hal-hal di sekitarmu yang mempunyai hubungan berbanding lurus? Ya, ada misalnya jumlah uang saku dan hari, ya, jumlah uang saku. Misalnya sehari 10.000, ya, sehari ini adalah X-nya ya. Sehari banyak hari
ya. Nah, gini aja. X adalah banyak hari, X adalah banyak hari. Nah, Y adalah uang. Ya, misalnya sehari 10.000. Ya, 10.000. Nah, kalau 2 hari ya pasti 20.000 toh. Kalau 3 hari ya 30.000. Nah, dan seterusnya. Nah, nanti kalau dinyatakan Y dalam X itu adalah 10.000 X. Nah, seperti itu. Ini uang saku dengan banyaknya hari. Nah, kita lanjutkan. Itu kalau uang sakunya 10.000. Nah, mari kita periksa. Sebuah segitiga mempunyai alas 12 cm. Alas itu ini ya, alas 12 cm. Ini alas. Misalkan XCM menyatakan tinggi, di sini adalah tingginya, ya. XCM menyatakan tinggi, dan Y cm persegi adalah luas. Luas itu adalah 1/3 alas kali tinggi, kan gitu ya. 1/3 alas kali tinggi. Nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Nah, kita tinggal luas adalah Y tadi ya. Luasnya adalah Y, 1/3 tetap 1/3. Alasnya ternyata 12. Kita masukkan 12. Ya, tingginya kita nyatakan dalam X. Nah, seperti ini. 12 bagi 3 adalah 4, Y sama dengan 4X. Ini adalah jawaban untuk nomor 1. Untuk nomor 2, nah, di sini aja. Dapatkah kita menyimpulkan Y berbanding lurus dengan X? Ya, dapat. Ya, karena kalau X bertambah, Y juga naik. Ya, karena jika X naik, Y juga naik. X turun, Y juga turun. Perbandingan lurus X, ya, ketika X sama dengan 4 dan 12, nyatakan Y dalam X, ya, menggunakan persamaan. Jika X 6 berapa Y-nya? Oke. Y sama dengan AX. Ketika X-nya sama dengan 4, ya, A dikali 4, ya, ternyata Y-nya adalah 12. Maka A adalah sama-sama bagi 4 ya. A sama dengan 12/4, A-nya adalah 3. Nah, kalau A-nya 3 dimasukkan lagi ke sini, maka Y sama dengan 3X. Tentukan koordinat A pada gambar samping, kemudian gambarlah titik B 3,1. Koordinat A secara sumbu X ini berapa langkah? Ya, 1, 2, 3, 4 langkah secara sumbu X. Ya, kita tulis min 4 ya, karena langkahnya ke kiri. Min 4. Secara sumbu Y berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah. Ya, min 3. Karena ke bawah negatif. Ingat, ke bawah itu negatif, ke atas positif. Ya, untuk sumbu Y, untuk sumbu E ke kiri negatif, ke kanan positif. Kita lanjutkan. Nah, kemudian gambarlah B 3,1. B 3,1 secara sumbu X 3. 1, 2, 3. 3 secara sumbu Y 1, min 1. Ya, min 1 di sini. Nah, di sini. Ini adalah titik B. Ya, ini angka 3-nya di sini kecil aja. Ini adalah secara sumbu X 3, secara sumbu Y turun ke bawah karena turun adalah min 1. Berikutnya gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X. Kita cukup bikin tabel seperti ini. Ini X, ini Y. Saat X-nya 0, Y-nya 0, ya kan? Nah, saat X-nya 1, Y-nya min 1. Ya, jadi Y sama dengan min 1. Ya, min 1. Min 1. Itu aja cukup. Saat X-nya 0, Y-nya 0, saat Y-nya adalah X-nya 1, Y-nya min 1. Nah, dua garis ini kita hubungkan. Dua garis ini kita hubungkan. Nah, seperti ini. Kita perpanjang terus. Ya. Nah, ke atasnya kita perpanjang terus. Ini adalah garis. Nah, kita biasa menuliskan di sebelah garis, ya, kita kasih namanya Y sama dengan min X. Ya, nama dari garis ini. Kita lanjutkan. Pada grafik samping, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Kita ambil satu titik, ya, misalnya titik yang pas di sini. Ya,
Di sini secara sumbu X adalah 1, 2, 3 ya. Di sini titik 3, koma secara sumbu Y adalah 1, 2, min 2. Kemudian kita rumus dasarnya Y sama dengan AX. Saat X-nya 3 ya, Y-nya adalah min 2. Maka A sama dengan min 2/3. Pada grafik samping nyatakanlah Y dalam X, maka Y sama dengan min 2/3 X. Ini jawabannya. Lanjut, lo sudah habis ya. Wah. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya karena video ini sudah habis ya. Halaman 140 habis ini kita bahas. 140 itu kita akan masuk ke ini 139. Masih ada ini loh ya. Masih ada ini. Ya, kita kerjakan sekalian aja. Tadi belum di copy dan belum dipastekan ke sini. Wah, kita tambahkan aja. Biar enggak nanggung. Ya, cermati. Ya, ini akan kita asik ini. Ya, jadi nanti kita akan tinggal perbandingan berbalik nilai ya. Jadi ini kita pelajari sekalian di sini. Wah, ternyata banyak yang belum. Gambarlah titik-titik berikut ini pada bidang koordinat, kemudian hubungkan titik-titik tersebut dengan garis secara urut dengan mengikuti tanda panah. Gambar apa yang terbentuk? Oke, ini menarik ya. Kita mulai dari 6,5. 6,5. X-nya 6, Y-nya 5. X-nya 6, Y-nya 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya 6,5 dari sini. Ya, 6,5. Kita lanjutkan 0,4. X-nya 0, Y-nya 4 di sini. X-nya 0, Y-nya 4. Di sini kita hubungkan. Nah, lanjut. Min 2,1. X-nya min 2. Nah, di sini min 2, Y-nya 1 aja. Nah, di sini kita hubungkan Nah. Min 2,3. X-nya min 2, Y-nya 3. Di sini. Nah, Nah, Y-nya 3 ya di sini. Loh, kok 3 di situ? Keliru. 1, 2, 3. Min 2,3 di sini. Nah, hampir saja keliru. Nah, naik ke atas. Min 23, min 42. Min 42, min 4 di sini, 2 di sini. Nah, di sini. Lanjut. Habis min 42, min 40. X-nya min 4, Y-nya 0 di sini. X-nya min 4, Y-nya 0 di sini ya. Lanjut. Min 61, X-nya min 6, di sini min 6, Y-nya 1 di sini. Ya. Min 61, min 11 2. X-nya min 11 di sini, min 11, Y-nya 2 dari sini. Ya. Lanjut. Min 10 4. Min 10 4. Naik ke atas ya. Min 10 4 di sini 4. Apa sih ini? Jadi penasaran. Min 6 6. X-nya min 6, Y-nya 6. Di sini. Ya. Lanjut. Min 35. X-nya min 3 di sini, Y-nya 5 di sini. Apa itu? Min 13. Min 13 di sini. Oke. Min 13. 11. X1 Y1 di sini. 43 71 langsung ya. 4 ini kan 5 ya. 1 2 3 4 4 3. 43 71.
7 1 di sini. 81 8 7 8 81 di sini. Oke. 73 X-nya 7, Y-nya 3 di sini. Ini 7 ya. 6 ini 8. 73. Kok jelek, diulangi. Nah. Sampai mana? 73 74. 74 di sini. X-nya 7, Y-nya 4. Nah, di sini naik ke atas. 74 93 93 11 4 11 4 11 4 11 3 11 3 91 91 83 83 6 min 5 6 min 5. Apa ini? Nggak jelas ya. 36 D-nya 6. Betul ya, 36 min 36 min 36 min 3 min 7 min 5 min 6 min 6 min 7 sini. Min 5 min 6 min 5 X-nya min 5 Y-nya min 6 min 5 sini. Min 5 min 5 biru sini. Min 5 min 5 min 9 min 4 min 9 min 4 sini. Nggak jelas. Nggak jelas. Min 11 min 1 min 11 min 1 min 11 2 min 11 2 tujuan akhir min 7 3 min 6 min 7 Y-nya 3. Ya ampun, ternyata memang nggak jelas. Tidak untuk gambar tertentu. Ya sudah. Oke, ini terakhir ya. Ternyata tidak untuk pola yang enak. Aku nggak ngerti kenapa. Mungkin bentuknya ikan seharusnya ya. Kan paus ya. Nggak tahu. Ini kalau kesini gitu kayak ikan sebenarnya. Tapi ya nggak tahu bentuknya gini. Oke. Ya, ingatkan kalau Pak Ali ada yang salah. Ini bentuknya nggak jelas. Ini adalah akhir dari video ini. Nanti kita sampai halaman 140 ya. Kita akan lanjutkan nanti perbandingan berbalik nilai. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.